Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Kusmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 03 Wonosari, Kabupaten Bualemu. Perkenankan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ma'ruf dan Ibu Ratnasari Gobel. Berikut ini merupakan rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Ketiga, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terlaksananya desiminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. 3. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya adalah lini masa tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Melakukan desiminasi konsep inti budaya positif dengan rekan sejawat. 3. Menyusun keyakinan kelas. 4. Hasil keyakinan kelas ditempel di kelas. 5. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai budaya positif. Ima Kusmawati, SPD. Dalam hal ini adalah proses daripada perjalanan guru penggerak. Jadi di materi modul 1.4 ini, Ibu Imawati berkewajiban untuk mensosialisasikan seperti apa budaya positif yang akan dibuat dan bagaimana budaya positif itu akan diterapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru semua yang ada di SDN 03 Wonosari. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan saya tentang budaya positif. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian berikut disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk berikut, ini disiplin positif. Jadi ini disiplin positif, disiplin ini ibu-ibu biasanya disiplin itu yang ibu-ibu tahu seperti apa sih pengertian dari disiplin itu? Mungkin dari ibu-ibu ada yang ini tentang disiplin, apa itu disiplin? Disiplin itu teratur, tertib. Disiplin itu tertib, teratur.
Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati di sini yang pertama yaitu ini contoh nilai kebajikan. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang berikut yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita sebagai manusia kita memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia itu? Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, ini kita berbuat sesuatu itu karena ada tujuan tertentu. Kemudian dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang dari luar, kemudian motivasi intrinsik itu yang dari dalam diri anak itu. Yang kita harapkan pasti motivasi apa ibu? Ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik ya, iya yang dari dalam. Ya. Nah, ini adalah contoh. Ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, ini tiba-tiba. Kemudian peserta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak. Kenapa? Nah, ini kita akan berlatih mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Contoh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk di hukuman. 2, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya. Berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, di mana letak kita sekarang? Nah, kita pernah mungkin jadi kelima-limanya pernah. Nah, kelima-limanya ini mungkin pernah kita alami. Jadi posisi kontrol guru yang pertama yaitu penghukum. Nah, ini sebagai penghukum. Berikut pembuat merasa bersalah. Berikut sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol kita. Ya. Berikut, nah seperti apa? Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, untuk penghukum misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini masuk gimana ibu-ibu? Ya, termasuk penghukum. Kita penghukum berarti kita masuk. Berikut, pembuat merasa bersalah. Biasanya kita berapa? Nah, ini mengatakan kita kata-kata kita seperti ini kita biasanya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu membuat anak-anak itu merasa bersalah. Ternyata punya tindakan tadi salah. Nah, mereka akan merasa seperti itu. Nah, berikut
Ini adalah teman, posisi kita sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya, yang sudah tidak ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, terkadang kita seperti itu ya. Itu kita berarti sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai teman. Berikut sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi pada jam dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai pemantau. Sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini kalau kita sebagai memposisikan kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di posisi manajer ini ibu-ibu, kita akan berdiskusi dengan anak-anak, mencari solusi, ya. Jadi yang akan mencari solusi dari permasalahannya. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, berikut kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu itu? Anak-anak yang berbuat, anak-anak juga yang akan mencari solusinya. Nah, itu berlaku sebagai posisi kita sebagai manajer. Nah, sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Untuk di keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira menurut ibu-ibu bagaimana? Oke, mungkin dari Ibu Yanti, saya persilakan. Keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu hanya dibuat oleh guru dan siswa merasa kayaknya Merasa tidak dilibatkan. Ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Ini keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu pernyataan-pernyataan yang misalnya disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Nah, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita kalau buat kesepakatan dibuat dalam pernyataan yang kata-kalimat yang positif, pernyataan yang positif. Misalnya biasanya peraturan itu, contohnya peraturan di sekolah itu apa ibu-ibu? Jangan membuang sampah sembarangan, misalnya. Nah, itu kan kalimat positif atau negatif? Jangan membuang sampah di tempat sampah. Negatif. Iya. Kalau jangan membuang sampah di sembarang tempat misalnya itu negatif. Nah, kita harus ubah dulu ke pernyataan yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya, gitu, seperti itu. Nah, kira-kira apa nilai-nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya ketika anak-anak sudah buang sampah itu pada tempatnya? Kira-kira keyakinan apa yang ada pada diri mereka? Atau nilai-nilai kebajikan apa kira-kira? Jadi bersih, iya, menjadi bersih, ya, bersih sampah. Berarti anak-anak sudah peduli terhadap lingkungan. Jadi keyakinan mereka yakin bahwa kebersihan itu penting, atau mereka peduli terhadap lingkungan. Jadi seperti itu. Kemudian keyakinan kelas juga itu sedikit saja agar mudah diingat, ya, jangan terlalu banyak-banyak. Akhirnya anak-anak sudah tidak bisa mengingatnya lagi. Berikut sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Berikut semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita tidak bisa langsung kita tentukan sendiri, kita ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini masuk di segitiga restitusi. Ini tadi ya, yang tadi adalah penghukum, kemudian hukuman, kemudian ada konsekuensi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ini restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu kalau anak-anak berbuat salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tidak bisa langsung menjudgment, menghukum, ya, sudah tidak. Jadi kita harus lakukan ini tahap restitusi.
Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Oke, apa saja yang kita lakukan? Ini contoh ya. Ini contoh menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Nah, ini adalah kata-kata atau kalimat yang kita bisa ambil ketika kita menstabilkan identitas. Contoh, berbuat salah itu wajar. Nah, biasanya ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berikut, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu kita biasa tanya ke anak-anak untuk menstabilkan identitas mereka. Kita masuk di validasi tindakan. Setelah kita menstabilkan identitas mereka, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita mulai menanya di sini, menanyakan kepada mereka. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ya kan, setiap anak-anak itu berbuat pasti ada alasannya. Berikut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu loh. Nah, bisa saja kamu tendang atau kamu pukul. Nah, tapi di sini kok kamu cuma ini, kenapa? Nah, kita coba tanya-tanya, diskusi dengan mereka agar mereka juga senang, mereka juga bisa terbuka mengutarakan masalah mereka kepada kita. Contoh lagi di sini, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, misalnya mereka kan biasanya berkelahi itu karena apa? Disebabkan apa? Karena mungkin ada yang mereka pertahankan. Nah, itu mungkin alasan-alasan mereka. Jadi kita validasi tindakan itu dulu. Validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini kita tanya-tanya dulu. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinan. Ya, jadi menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira apa keyakinan kelas kita? Nah, yang kita sudah buat, masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Nah, mereka akan mengutarakan, mungkin disiplin bu. Nah, kira-kira ini nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, kita tanya ke anak-anak. Berikut, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ini cara kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, setelah kita tanya, mungkin anak-anak keyakinan apa yang kamu sudah langgar? Misalnya disiplin bu. Nah, kira-kira ada enggak solusi kamu untuk menyelesaikan masalah itu? Mereka akan bercerita, mungkin saya karena terlambat saya harus bangun lebih cepat, saya tidak mau main HP lagi dan lain sebagainya. Mereka yang berbuat salah, tapi mereka juga yang akan mencari solusinya. Mereka akan menemukan solusi mereka sendiri. Yang insya Allah mereka akan sadar. Ini yang kita akan cari motivasi intrinsik dari mereka. Jadi insya Allah anak-anak itu bisa berubah karena memang dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena gurunya. Berikut, nah ini sudah penutup. Jadi untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, karena kita sebagai among, kita sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi kita ibu, kita sebagai guru, karena kita sebagai panutan untuk adik-adik, untuk anak-anak kita. Jadi bagaimana cara kita untuk menjadi seorang guru yang bisa ditiru oleh murid kita. Bagaimana kalau misalnya anak-anak ada masalah, bagaimana harus kita menyelesaikan masalah. Pasti anak-anak itu akan belajarnya juga merasa senang. Materi yang kita berikan pasti mereka bisa terima dengan baik. Kalau anak sekolah ini adalah ladang, ya, sekolah ladang. Kemudian kita guru ini sebagai petani dan murid kita ini adalah padi. Kalau lahannya itu subur, ya, lahannya itu sudah baik, tempatnya baik. Nah, ibaratnya sekolah ini baik, tapi kita sebagai petani, kita tidak lakukan hal-hal yang baik, kita tidak pupuk, kita tidak semprot, kita tidak pelihara baik-baik, apakah padi itu akan panen, akan tumbuh dengan baik? Nah, tidak. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak itu ibaratnya seperti tanaman yang harus kita rawat, kita pupuk, bagaimana tumbuh kembang mereka itu menjadi anak yang nantinya bisa berguna bagi bangsa negara ini, memiliki akhlak yang baik. Itu untuk diseminasi saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu.
Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat ya. Oke adik-adik, untuk hari ini kita akan buat keyakinan kelas ya. Kenapa kayak masih menulis satu peraturan yang ada di sekolah sini ya. Peraturan yang ada di sekolah kita atau di kelas kita ya. Satu aja, masing-masing membuat satu kalimat ya. Dan ditempel di ya, silakan tempel di sini. Sini, silakan ditempel. Sini. Oke. Silakan ditempel. Iya, ditulis, ditempel. Tulisannya peraturan yang kelas. Ayo, silakan sini. Silakan ditempel. Ya, dirapikan, ditempel di depan peraturan kelas yang adik-adik sudah ketahui di dalam di sekolah ataupun di dalam kelas. Silakan ditulis. Makan makanan minuman di dalam kelas. Ini sama. Kalimat negatif ini kita akan ubah menjadi kalimat positif. Berarti kita ambil satu. Ya, dengan kelas kita satu apa? Disiplin. Ya, disiplin. Nah, ya. Oke, kita ambil kata disiplin. Ada berapa keyakinan kelas kita? Apa saja yang pertama? Disiplin. Sudah tahu itu apa saja sikap-sikap yang masuk di situ? Kalau disiplin termasuk apa? Datang ke sekolah cepat. Memakai pakaian rapi. Ya, termasuk di situ. Kemudian tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman, dia masuk di mana? Rukun. Ya, membuli orang lain. Masuk. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, masuk di mana? Peduli lingkungan. Jadi ada berapa keyakinan kelas 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya, tadi Ibu lihat Haya marah-marah sama Imam, kenapa? Iya Bu, soalnya Imam sudah menyontek tugas saya. Oh begitu, wajarlah kalau Haya marah-marah. Mungkin kalau posisinya Ibu seperti Haya, mungkin Ibu juga akan marah ya. Nah, lalu apa yang sudah Haya lakukan tadi sama Imam? Saya marah-marah Bu, lalu saya tarik bajunya. Oh begitu. Nah, pasti Haya berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Iya Bu, saya merasa terganggu. Oh, wajarlah kalau Haya merasa terganggu ya, karena Imam sudah nyontek pekerjaannya Haya ya. Oke, sekarang coba pikirkan kira-kira tindakan Haya tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Tidak. Tidak, oke. Karena itu tidak sesuai, kira-kira menurut Haya keyakinan kelas apa yang Haya sudah langgar? Hidup rukun. Oke, karena keyakinan kelas hidup rukun yang Haya sudah langgar, ya sudah betul sekali jawabannya Haya. Menurut Haya, kira-kira hidup rukun itu penting tidak untuk kita jaga? Penting. Penting. Kalau menurut Haya itu penting, kira-kira keyakinan kelas apa ya yang harus Haya lakukan di saat Haya marah? Harus lebih sabar. Oke, jadi Haya harus lebih sabar ya ketika marah, ya. Harus lebih sabar, bisa menahan emosi. Kira-kira apa yang bisa Haya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar, menahan amarah dan melaporkan kepada Bu Guru kalau Imam masih nyontek lagi. Oh iya, tepat sekali tindakannya Haya ya. Oke, jadi karena Haya sudah mengambil keputusan, sudah yakin tindakannya Haya apa yang harus Haya lakukan. Jadi cukup sekian, silakan kembali untuk beristirahat Haya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.